Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdullah. Surat An-Nisa ayat 3. Kemarin keterangannya terakhir apa? Auma malakat aimanukum. Dzalika adna alla ta'ulu, ya. Dzalika itu adna lebih dekat, alla ta'ulu bahwa tidak kalian aniaya, berbuat aniaya. Apa ulangi dari awal ayat? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kalian takut bahwa tidaklah kalian adil dalam poligami dengan wanita-wanita yatim, fangkihu maka nikahilah kalian ma balakum yang kau sukai bagi kalian minan nisa'i dari perempuan-perempuan, masna dua-dua, waruba wasulasa dan tiga-tiga, waruba'a dan empat-empat. Fa in khiftum, dan jika kalian takut alla ta'dilu bahwa tidaklah kalian adil, fawahidatan maka satu, au ma malakat aimanukum atau budak-budak yang kalian miliki. Sebenarnya dari ayat ini apakah asasnya atau pada dasarnya suami itu sebaiknya itu satu istri atau dua? Karena ini berhubungan dengan sebenarnya, maka sebenarnya itu adalah yang baik itu dua, yang baik dua atau tiga atau empat, baru atau satu. Kalau tidak bisa adil satu. Ini perlu disampaikan sebab banyak orang yang tidak paham dengan hukum Allah. Kemarin dimasukkan dalam SMS IBDI itu, padahal sudah direvisi oleh Abah agar tidak terjadi fitnah. Tapi tetap saja banyak yang tidak paham. Padahal maksudnya di SMS IBDI itu agar kita mengagungkan Allah, kita tafakur kemuliaan hukum Allah yang membedakan antara hukum laki-laki dengan hukum perempuan. Misal laki-laki boleh nikah lebih dari satu, padahal katakanlah boleh itu. Asalnya sebaiknya lebih dari satu, kita ganti boleh lebih dari satu. Perempuan tidak. Perempuan membunuh laki-laki dikisos. Laki-laki membunuh perempuan tidak dikisos. Itu dari Al-Quran, ya kan? Tapi banyak komplain. Bahkan orang-orang yang diperkirakan mengerti agama saja nggak ngerti juga. Yang diperkirakan ngerti agama aja nggak ngerti juga. Nyatanya bertanya, kok begitu ya? Kok begitu ya? Apa selanjutnya menjawab, iya, kayaknya akal kita nggak nerima ya. Masa sama-sama nyawa hilangnya kok kalau perempuan membunuh laki-laki dikisos. Kisos itu hukuman setimpal. Tapi laki-laki membunuh perempuan kok nggak dikisos? Apa memang mulia laki-laki di hadapan Allah daripada perempuan? Tidak ada kata mulia, sama, yang mulia hanya Allah, ya kan? Tapi hukum Allah begitu itu. Hukum Allah begitu itu. Allah sudah maha mengetahui. Coba nanti kita kaji. Kan betapa maha mengetahuinya Allah. Ya. Ada yang saking tidak pahamnya sampai kalau begitu bunuh saja wanita-wanita itu, biar dunia ini isinya laki-laki semuanya, terus tidak ada yang melahirkan. Kok begitu ya? Ini karena tidak pahamnya.
Makanya Abah mengajak ya, agar kita semakin semangat menyampaikan syariat Al-Quran. Justru kalau begini, waduh, kalau gitu ayo semangat kita sampaikan. Benar-benar kita tafakuri betapa tingginya hukum Islam. Banyak lagi perbedaan hukum laki-laki dan perempuan. Laki-laki talak pada istrinya, langsung jatuh. Memang kunci talak dipegang suami. Istri nggak bisa mentalak suaminya, nggak bisa mencerai suaminya, walaupun ngomong sehari 1.000.000 kali cerai, tetap nggak jatuh ya. Kok begitu? Ya begitulah hukum Allah. Bagaimana upaya pisahnya pernikahan dari pihak istri? Maka minta menebus dirinya dengan alasan takut tidak bisa menjalankan hukum Allah, maka menebus dirinya kepada Pak Hakim. Kemudian alasannya Hakim juga karena takut tidak bisa menjalankan hukum Allah. Keduanya tidak bisa menjalankan hukum Allah. Demikian juga suami boleh menerima tebusan itu. Ini disebut dengan gugat cerai. Boleh menerima tebusan itu dengan alasan takut tidak bisa menjalankan hukum Allah. Maka dipisahkan, dibatalkan pernikahannya oleh hakim. Nah, tapi walaupun begitu, berarti itu tindakan yang tidak disukai oleh Allah, atau kecuali dalam keadaan terpaksa saja, yaitu terpaksa takut tidak bisa menjalankan hukum Allah. Sudah gini aja, Abah tanya, menurut pendengaran kalian pernah mendengar sering mendengar enggak bahwa kalau wanita membunuh pria dikisos, pria membunuh wanita tidak dikisos? Sudah sangat sering atau tidak? Belum kan? Loh lah ya, Pak Haji Bakir yang sudah tua belum ya. Apalagi kalian yang muda-muda. Padahal itu seharusnya diajarkan pada anak MI. Kok kita belajar yang terlalu rumit dari matematika? Padahal itu mudah. Ada dalam Al-Qur'annya. Bahkan yang menghafal Quran pun kadang-kadang kaget kalau disampaikan begitu. Sudah hafal ini Al-Qur'an, masih kaget. Karena apa? Al-Qur'an belum dipelajari, hanya dihafalkan. Bukan hanya itu saja. Ada ulama yang menyampaikan qul huwallahu ahad, itu begini cara mengamalkannya. Itu loh banyak kaget, apa enggak syirik itu katanya loh ya. Padahal itu qul huwallahu ahad itu benar-benar begitu maksudnya. Jadi kita semangat belajar Al-Quran karena Allah saja. Kita sampaikan nanti Al-Quran ini. Demikian juga tentang beristri lebih dari satu. Abah mencontohkan gampangnya begini. Sebaiknya ada kalimat yang dua macam. Satu kalimat berarti sebaiknya istri satu saja, kecuali bisa adil. Itu kata-kata itu ringkasnya hanya sebaiknya istri satu. Kemudian ada kalimat yang kedua, sebaiknya istri 2 atau 3 atau 4, kecuali takut tidak bisa adil. Berarti kalimat kedua ini adalah sebaiknya 2, 3 atau 4.
Nah sekarang kalimatnya dalam Al-Quran bagaimana? Kalimatnya dalam Al-Quran, fankihu ma balakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah yang kau sukai dari wanita-wanita, dua-dua atau tiga-tiga atau empat-empat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka jika kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Berarti sebaiknya dua atau satu? Dua. Sudah, yang penting kita sadari dulu, kita pahami dulu. Kita pahami dulu. Setelah itu kita sampaikan. Dan yang penting kita tafakuri betapa tingginya hukum Islam. Sudah begini saja banyak dilanggar kok. Justru wanita yang banyak minta cerai, ya kan? Rata-rata abah tanya, ini sampai janda itu siapa yang minta cerai? Ya saya. Sudah istighfar saja, minta ampun pada Allah. Kemarin keliru kalau minta cerai itu, dosa, tidak akan mencium bau surga. Mesti abah yang disalahkan. Lupa, abah kalau karena dipukuli loh, dipukuli itu boleh, laki-laki mukul perempuan boleh, perempuan tidak boleh mukul laki-laki. Loh itu ya kaget juga, masa begitu bah loh, ya apa sih kamu itu, Lah ini gigi sampai rampal. Nah cuma nggak boleh mukul dalam keadaan emosi. Makanya memberi nasihat, misal selama 3 hari, kemudian pisah ranjang selama 3 hari, kemudian kalau nggak mempan baru suami boleh memukul istri, syaratnya nggak boleh wajah, nggak boleh kepala, dan nggak boleh membekas. Yaitu jika wanita nusus atau ngambek, maka berilah mau'idhah atau berilah pisah ranjang atau pukullah. Setelah itu pukullah. Tapi kalau suami ngambek, maka wahai istri, buatlah perdamaian. Perdamaian itu adalah melepaskan sebagian hak. Loh, kok begitu? Ya begitu. Islam itu begitu. Sudah kita yakini dulu bahwa Islam itu baik. Ya. Makanya abah semakin semangat. Banyak yang komplain, ya aduh semakin semangat. Berarti ini banyak yang gak ngerti dengan Islam. Ya. Sebab hukum Islam tidak hanya berlaku khususnya sebab itu saja, ndak. Dikiaskan dengan itu adalah antara orang tua dan anak, juga antara guru dengan murid. Bahkan ulama itu memahami antara dunia dan akhirat. Jadi akhirat itu seolah-olah laki-laki, kemudian perempuan itu dunia. Dunia harus sebagai sarana akhirat, bukan akhirat sebagai sarana dunia. Dan mudah-mudahan kita belajar syariat, ya. Makanya ini apa yang mengatakan penting. Penting kamu. Banyak orang yang hafal Quran tapi nggak paham dengan hukum yang dibaca. Yang dibaca itu loh nggak paham. Ya tetap hafalkan dan pahamilah, ya kan? Hafalkan tapi pahamilah. Ada juga, banyak juga wanita yang sudah paham tapi pokoknya aku ya. Iya, memang boleh laki-laki poligami tapi aku ya. Jadi dari ayat ini sebaiknya atau pada dasarnya wanita laki-laki itu istrinya 1 atau 2 atau 3 atau 4? 2. Sebab kalimatnya maka nikahilah wanita yang kau sukai 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu takut tidak bisa adil, maka 1 saja. Ini akan berbeda apabila
nikahlah kamu satu saja kecuali kamu mantap bisa adil. Nah, kalau andai kata kalimatnya begitu, maka sebaiknya satu saja. Tentang di situ ayat didahului dengan kalimat jika kalian takut tidak bisa adil dalam yatim-yatim. Nah, ini beda lagi nih. Sebab yang mendahului ini adalah takut tidak bisa adil dalam poligami dengan wanita-wanita yatim. Berarti juga poligami urusannya. Jika kalian takut bahwa tidaklah kalian adil dalam poligami dengan wanita-wanita yatim, maka nikahilah, atau gampangnya maka poligamilah dengan wanita-wanita biasa. Ya, sudah gini aja. Yang jelas hukum laki-laki dan perempuan beda. Tetapi di sini adalah yang penting adil, itu aja. Ngerti ilmunya, adil. Makanya kemarin yang dituliskan Abah itu apa? Diktikan Abah. Apa? Jika sudah diberi ilmunya, adil. Karena ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain, tidak akan kalian bisa berbuat adil dalam wanita-wanita, walaupun kalian sangat ingin. Oleh karena itu berusahalah adil. Dzalika adna alla ta'ulu. Itu lebih dekat bahwa tidaklah kalian berbuat aniaya. Allah itu singkatan dari kata an dan la. An bahwa atau untuk, la tidak. Satu, kita berusaha untuk mendekati yang tidak berbuat aniaya. Kita apa tadi? Berusaha untuk mendekati yang tidak berbuat aniaya. Koma, enak mana bahasanya? Kita berusaha menghindari yang sudah gitu aja ya. Kita berusaha untuk mendekati yang tidak aniaya. Meskipun hanya berusaha mendekati yang tidak aniaya. Meskipun hanya mendekati. Meskipun hanya mendekati. Meskipun hanya mendekati. Karena kita tidak bisa 100% meninggalkan. Karena kita tidak bisa 100% meninggalkan aniaya itu, nggak bisa. Ya sudah, yang mendekati untuk tidak aniaya gitu aja. Kita berusaha. Jadi dzalika adna alla ta'ulu. Demikian itu lebih dekat bahwa kalian tidak berbuat aniaya. Kita berusaha mendekati yang apa? Yang tidak aniaya. Meskipun hanya mendekati saja atau berusaha saja. Sebab kita tidak bisa meninggalkan aniaya 100%. Makanya kita hanya disuruh oleh Allah usaha, ya, usaha untuk menghindari yang jahat, usaha untuk berbuat kebaikan. Tulis, nggak apa-apa, nomor 2. Apa tadi yang diinginkan apa? Kita berusaha, ya. Kita berusaha untuk menghindari berbuat aniaya
kita berusaha untuk menghindari berbuat aniaya dan berusaha untuk adil. Meskipun kita tidak mampu melakukan 100%. Ayat ini juga dijelaskan oleh ayat yang lain. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Tidak bakal kalian bisa adil. Untuk adil antara istri-istri walaupun kalian sangat ingin. Tetapi berusahalah kalian berbuat adil. Jadi ayat yang kalian tidak mungkin bisa berbuat adil itu bukan menghalangi untuk poligami, itu hanya kita disuruh untuk berusaha menghindari berbuat aniaya, berusaha untuk adil. Sama dengan itu berarti berusaha untuk khusyuk. Walaupun tidak bisa kita khusyuk 100% tidak bisa, sudahlah tidak bisa. Tapi kita berusaha untuk bangun ngaji. Meskipun kadang telat-telat, ya sudah berusaha saja. Dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.